Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mardiansyah Bayaci dengan NIM 009 dari kelas C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Amanita Putri dengan nomor NIM 10341100030 dari kelas C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinita Rani Fitriana dengan NIM 21034110071 dari kelas C Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cahaya Wijaya Kusuma dengan NIM akhir 104. Perkenalkan, nama saya Nurliati Syabina dengan NIM belakang 116 dari kelas C. Di video ini saya akan menjelaskan apa sih pengertian daya arus atau apa sih yang dimaksud dengan arus. Arus merupakan gerakan mengalir suatu massa air yang disebabkan oleh pengaruh gaya internal dan gaya eksternal. Arus laut current adalah perpindahan massa air dari satu tempat menuju tempat lain yang disebabkan oleh berbagai faktor. Arus laut permukaan merupakan gerakan massa air yang disebabkan oleh angin yang bertembus di permukaan laut pada kedalaman kurang dari 200 meter yang berpindah dari suatu tempat yang bertekan udara rendah dan sangat luas dan terjadi pada laut di seluruh dunia. Arus merupakan, kalau sering kita lihat di pantai, itu seperti gelombang atau kadang di nelayan juga mengatakan arus kuat, arus lemah. Biasanya keadaan arus itu dilakukan dengan semisal dalam kedalaman beberapa arusnya rendah, dan dalam kedalaman 200 lebih itu biasanya arusnya lebih tenang tapi menghanyutkan. Seperti itu penjelasan dari arus. Faktor-faktor yang mempengaruhi arus laut itu ada dua. Yang pertama yaitu faktor dari kawasan pantai yang terdiri dari gelombang, pasang surut air laut, dan juga gerakan angin. Lalu yang kedua ada faktor dari kawasan teluk dan juga selatan akibat pengaruh pasut. Nah, pasut sendiri merupakan gaya dari penggerak utama untuk sirkulasi massa airnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi arus dan gelombang pada kawasan teluk. Teluk adalah sebuah kawasan perairan yang relatif sempit yang menjorok ke daratan dan dibatasi oleh daratan pada sisi perairannya. Daerah teluk sering digunakan sebagai pelabuhan karena teluk memiliki ombak yang relatif kecil sehingga kapal dapat berlabuh dengan aman dari ombak besar. Keramba jaring apung juga bisa dibuat di daerah teluk. Aktivitas kapal juga dapat berpengaruh terhadap gelombang dan arus laut. Arus dan gelombang merupakan sifat oceanografi fisika yang sangat penting dalam proses ekologis di daerah perairan. Arus dan gelombang dapat menimbulkan beberapa kerusakan fisik terhadap pesisir atau pulau seperti pengikisan daratan, pemindahan sedimen, atau unsur lainnya. Pada perairan teluk terjadi dua pola arus, yaitu arus surut dan arus pasang. Faktor yang mempengaruhi arus pada kawasan teluk yaitu arah dan kecepatan arus, kedalaman perairan, tinggi gelombang, panjang gelombang, periode gelombang, dan juga kemiringan gelombang. Semakin besar panjang gelombang, maka semakin cepat arus air yang merambat ke pantai, sehingga hantaman ke pantai semakin besar. Kemiringan gelombang akan menentukan pecah tidaknya gelombang di perairan tersebut. Jenis-jenis arus laut antara lain. Yang pertama, arus ekmen. Arus ekmen ialah arus yang dipengaruhi oleh angin. Yang kedua, arus termohelain. Arus termohelain ialah arus yang dipengaruhi oleh densitas serta gravitasi. Yang ketiga, arus pasut. Arus pasut ialah arus yang dipengaruhi oleh adanya pasang surut. Yang keempat, arus geostropik. Arus geostropik ialah arus yang dipengaruhi oleh adanya gradien tekanan mendatar.
serta juga gaya Coriolis. Yang kelima, arus wind driven current. Arus wind driven current ialah arus yang dipengaruhi oleh adanya pola pergerakan angin serta terjadi pada lapisan permukaan. Pergerakan arus di beberapa wilayah di Indonesia. Yang pertama ada pergerakan arus lemah dengan kecepatan 0-4 meter per detik. Arus ini bergerak di sebelah barat Pulau Sumatera dan Selat Makassar. Yang kedua ada arus sedang dengan kecepatan 4-8 meter per detik. Arus ini bergerak di perairan Laut Cina Selatan, Selat Sunda, Laut Sawu, dan Laut Banda. Sedangkan pada perairan sebelah selatan, yaitu di Pulau Jawa, Laut Timur, Laut Halmahera, dan Arafuru, yang memiliki kecepatan berkisar 0-8 meter per detik. Yang ketiga, ada arus kuat. Arus ini bergerak di perairan Laut Jawa dan Sulawesi. Yang keempat, ada pergerakan arus yang sangat kuat yang bergerak di perairan Selat Karimata dan Laut Maluku. Sedangkan pada perairan sebelah utara Pulau Papua mempunyai kecepatan arus 0 sampai melebihi 12 meter per detik. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.